Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Juwita Artina, NIM 2014070121. Saya dari kelas PGMIC. Video kali ini yaitu video ujian tengah semester saya, yang dimana saya mengangkat tema mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran PKN, SD atau MI, dan karakteristiknya. Sebelum saya menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan karakteristiknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN pada hakikatnya itu menurut Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, yang dimana pada bab 1 dan pasal 1, yang dimana menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan agar peserta didik itu mampu mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, keterampilan, akhlak mulianya, yang dapat mengembangkan nanti bagaimana karakteristik kepribadian peserta didik tersebut. Bahkan pembelajaran PPKN pada sekolah dasar yaitu sebagai program untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana melestarikan nilai luhur serta nilai moralnya. Baiklah, materi kedua sebelum saya memasuki mengenai tujuan dan fungsinya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran PPKN. Nah, karakteristik pembelajaran PPKN ini, yang pertama itu menekankan kepada pemecahan masalah, yang dimana nanti peserta didik kita hadapkan dalam sebuah masalah, yang nantinya mereka mampu memecahkan masalah tersebut, yang dimana mereka dapat membuat solusinya pada permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu bisa dijalankan dalam berbentuk konteks. Nah, maksudnya di sini pembelajaran kewarganegaraan kita ini dapat kita jalankan di dalam lingkungan sekitar kita, di dalam lingkungan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga itu mengarahkan peserta didik atau siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Yang keempat, yaitu menggantikan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa tersebut. Yang kelima, karakteristik ini yaitu mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah, sehingga nanti siswa kita itu dapat atau mampu berpikir secara kritis. Yang keenam, yaitu memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah diajarkan, sehingga mereka dapat memahami secara mandiri pembelajaran-pembelajaran yang telah kita berikan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan penilaian autentik. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran PPKN, yang dimana tujuan pembelajaran PPKN ini yang pertama itu mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, nasionalis, dan berjiwa Pancasialis. Nah, pada maksudnya di sini kita mampu membentuk peserta didik yang berpikir kritis, inovatif, dan nantinya dapat mengembangkan bagaimana cara mereka berkolaborasi, bagaimana cara mereka berkomunikasi, sehingga itu pembelajaran PPKN ini memupuk sekali bagaimana cara siswa itu mampu atau dapat berpikir secara kritis. Yang kedua itu memiliki wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Yang dimana ini maksudnya dengan adanya pembelajaran PPKN ini kita memiliki wawasan kebangsaan dan meningkatkan kecintaan kita pada tanah air, yang dimana nanti sejak dini sudah kita ajarkan kepada siswa bagaimana ia mencintai negara ia sendiri. Selanjutnya yaitu memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu harus harus kita tingkatkan bagaimana cara kita memupuk rasa cinta tanah air, rasa persatuan, agar menjalin solidaritas yang lebih baik lagi, agar membentuk suatu negara yang menjadi negara yang lebih baik. Yang keempat itu memiliki mindset dalam memecahkan masalah yang terjadi di negara kita. Nah, pemikiran anak bangsa akan mempengaruhi maju atau mundurnya suatu negara. Jadi, untuk itu, pupuklah pemikiran-pemikiran kritis agar negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Yang kelima itu memiliki karya yang inovatif untuk mengangkat harkat martabat di depan para negara-negara lain. Sehingga itu, jika kita mempunyai inovatif yang baik, maka harkat martabat negara kita itu akan jauh lebih baik lagi di mata negara-negara lain. Selanjutnya itu, kita menjiwai nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menandai bahwa kita patuh terhadap atau insan yang patuh pada negara kita, dan dalam Pancasila sudah terdapat nilai-nilai positif kayak spiritual kita pada Pancasila, spiritual kita kepada pencipta, itu sosial kepada sesama kita, rasa persatuan dan kesatuan, rasa keadilan, solidaritas. Nah, selanjutnya mengenai fungsi pembelajaran PPKN. Pada fungsi pembelajaran PPKN ini, yaitu merupakan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang dimana nanti ia mampu setia kepada bangsa dan negaranya dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir, bertindak, serta yang dimana sesuai dengan Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran PPKN di SD atau MI serta karakteristiknya. Sekian dari saya Rani Juwita Hartina, NIM 2014070121 dari kelas PGMIC, pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.